obrolan podcast Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Hai everyone, balik lagi di Operan Obrolan podcast Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Yeay. Nah, sore hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial Wah, dari mana tuh Mbak? dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Adiaksa Muda. Ini adik-adik yang baru masuk ya. Betul, baru yang masuk. dari seluruh Indonesia yang kebetulan ditempatkan di Kejaksaan Negeri Nggak Tangerang dapat di Selatan. Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Dan seneng banget Ya, kita tahun pastinya. ini Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dapat CPNS ada 18 orang. Tuh. Wah, luar biasa banget sih. Dan itu dari berbagai macam formasi loh Mbak. Yes. Iya. Maka dari itu saat ini kita podcast mau bincang-bincang nih sama yang bertiga ada di depan kita. Betul. Boleh yang pertama perkenalkan diri dulu. Kalau untuk nama saya Hanif, saya asal dari Jambi dengan formasi calon jaksa. Oke, Mas Hanif ini lulusan universitas mana Mas? Universitas Jambi, Mas. Universitas Jambi Ya. ya. Kalau boleh tahu angkatan berapa? Untuk angkatan saya di 2017. Sekarang kita ke Mbak Anisha. Nah, boleh nggak diperkenalkan dirinya dulu sekarang? Ya, terima kasih. Nama saya Anisha Maharani, biasa dipanggil Ica. Saya formasi pengawal tahanan, asal dari Jogja. Pengawal tahanan keren banget, coba pengawal tahanan perempuan. Tuh, tepuk tangan Jarang dulu. banget itu ya. Jarang banget, keren. Perempuan berhijab pula, masih muda, tapi udah keterima di kejaksaan. Luar biasa. Berarti ini sih. salah satu Wonder Woman, Mbak. Yes, Wonder Woman. Kerjanya nggak gampang loh Nggak sebenarnya. gampang. Heeh. Tapi kita yakin dia bisa Pasti. karena udah lulus. Iya. Nah, Tepuk tangan dulu dong buat Mbak tangan Ica. dulu buat kalian. Ih, kita bangga banget loh, jujur. Lanjut sekarang ada Alfiza ya. Iya, Nah, boleh perkenalan betul. diri dulu. Namanya siapa? Nama saya Alfiza, Mhm. umurnya 25 tahun, kebetulan formasinya calon jaksa. Calon jaksa. Betul. Mbak Alfiza ini lulusan universitas mana? Dari Universitas Trisakti. Oh, Universitas Trisakti ya. Trisakti. Oke. Nah, aku mau tanya nih sama Anisha. Tadi panggilannya Ica ya? Iya, betul. Panggilannya Ica. Ica. Nah, gimana sih ceritanya bisa daftar jadi formasi pengawal tahanan di kejaksaan? Bisa ceritain nggak? Biar teman-teman yang di rumah itu tahu ceritanya, karena kita pasti penasaran banget tuh. Oh, pasti di sini penasaran aja banget. penasaran. Iya. Coba boleh ceritain. Ya, awal mula saya lulus SMA tahun 2021. Kemudian saya kuliah. Lalu setelah kuliah saya mikir nih, aku pengennya tuh jadi PNS karena emang dari orang tua sendiri itu emang pengennya anaknya di PNS. Kemudian mumpung kejaksaan lagi banyak banget bukaan 2198 untuk formasi pengawal tahanan. Jadi saya tertarik dan saya juga ada sertifikat bela diri yaitu karate. Terus saya tinggal tambahin sertifikat komputer. Jadinya saya tertarik banget Wah, sih. luar biasa banget ya. Iya. Berarti Mbak Ica ini dulu kuliah di mana? Sempat kuliah di mana ya? Ya, sebenarnya saya dulu sempat kuliah di UNS, Ha-ha. lalu sama ayah disuruh pindah ke kedinasan. Oh, Karena ayah pengennya di kedinasan. kedinasan. Lalu saya mencoba di STPN Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Oke, yang di Jogja ya? Iya, betul. Saya ambil D1, kemudian saya lulus tahun 2022, kemudian saya bekerja. Namun pada tahun itu formasi PNS tidak dibuka untuk jurusan saya. Jadi Mbak ini lulusan STPN? Iya, betul. Wah, luar biasa banget ya, itu sekolah Iya, kedinasan kan? betul. Nah, terus kalau dulu kuliah sempat kuliah apa sih Mbak? Kalau saya boleh tahu? Kalau di STPN sendiri saya ambil diploma 1 pengukuran dan pemetaan kadastral. Di situ kami belajar tentang ilmu ukur tanah. Jadi kami belajar tentang pengukuran tanah menggunakan alat-alat yang ada lalu dipetakan. Nah, yang jadi pertanyaan saya nih Mbak, kan Mbak dulu udah pernah kuliah di STPN, Betul. itu sekolah kedinasan. Setahu saya kalau STPN itu kan lulusannya bisa langsung ke BPN, ya kan? Tapi kenapa sih Mbak pengen akhirnya masuk ke kejaksaan gitu loh? Ya karena yang tentu faktor utama adalah goal saya kan memang ingin menjadi PNS. Oke. Ya, lalu kemudian formasi saya itu tidak ada di tahun 2023 kemarin. Oke. Ya, lalu kemudian saya mencoba peruntukan yang sama besarnya. Wah, kita sampai terkesima ya. Sama. Sampai berdua nih diem Iya. karena kita ngelihat luar biasa banget gitu loh. Karena yang dia ceritain tadi Ziz, dia lulusan SMA, terus dia ngambil diploma, terus jurusan pertanahan itu, Iya, yang D1 ya, notabene Mbak? sebenarnya itu berbeda dengan formasi kejaksaan. Iya. Dan fighter banget dia, memang Dan benar-benar itu Mbak, bertarung nih.
kalau misalkan dia nih mau langsung masuk BPN juga sebenarnya bisa. Langsung bisa ya? Bisa karena dia sekolah kedinasan. Tapi itulah kita yang buat saya Yes. terkesima juga. Kenapa kok akhirnya jadi milik kejaksaan? Tadi pertama dia bilang karena memang cita-citanya itu adalah jadi ASN. Betul. Idaman mertua dong. Lebih pingin ke banggain orang tua sih. Oh, Betul, iya. banggain orang tua. Terus kan juga settle gitu ya Betul. kerjaannya. Oke. Terima kasih Manisha. Nah, sekarang kita punya ke laki-laki dulu ya. Pindah nih. Operan nih ceritanya. Kita oper. Oper. Sekarang kita ke Mas Hanif. Iya. Oke. Nah, Mas Hanif ini kan lulusan Universitas Jambi ya. Universitas Jambi. Tahun berapa kalau boleh tahu? 2017. Lulusnya di 2021. Ini berapa kali tes? Kalau untuk kejaksaan saya baru pertama kali nih, Bang. Oh, tapi memang dari awal ketika kuliah itu emang udah punya cita-cita buat masuk kejaksaan. Enggak sama sekali nggak kepikir sih, Bang. Oh, jadi niatnya emang pengen kemana cita-citanya kalau Mas Hanif? Kalau untuk niat itu kemarin saya sebenarnya mengalir aja sih. Mengalir. Nah, karena Suka nih yang begini nih. Ngalir hidupnya tahu-tahu. Seperti Tahu-tahu air. ntar jadi jaksa dia ngalir ya kan. Itu yang diam-diam hanyutkan. Dia menghanyutkan, tapi keren ngalirnya dia Iya. tuh lurus gitu benar gitu loh sih. Kita nggak tahu ngalir-ngalir gitu kemana ya kan? Mas Hanif, sebelum daftar di kejaksaan udah pernah kerja nggak? saya sempat pernah kerja gimana? sebagai honorer di Oh, Pemprov Jambi. Oh, di Pemprov. Iya. Oke. Di Dinas PUPR. Dinas PUPR. Iya. Itu ketika langsung lulus dari kuliah ya? Iya, lulus. Oke. Iya, lulus. Terus sempat ikut lain apa advokat apa nyoba pengacara? Saya juga sempat untuk ikut pelatihan PKPA. Oh, PKPA di mana? Pelatihan PKPA di Jambi, di Oh, Universitas Jambi. Iya. Berarti memang sebenarnya udah kepikiran juga nih kayaknya pengen jadi advokat. Iya, gitu kan. sempat Nah, kepikiran. itu yang pengen kita tahu. Kenapa kok akhirnya tiba-tiba ke kejaksaan? Iya. Apa yang menjadi something Yang spesial? mendasari. Heeh. Ya, mungkin kalau untuk jadi kejaksaan ya mungkin ya kalau untuk swasta kan kita nggak tahu ya kan itu lebih gambling Oke. karena pendapatannya nggak tentu kita bisa dapat klien atau enggak. Nah sedangkan Realistis kalau banget. Realistis. Suka nih yang kayak gini. Maksudnya dia nggak yang kayak gimana-gimana, ya emang benar. Kita memang bekerja itu selain kita mengabdi nih, selain Iya. kita mengabdi untuk negara, untuk masyarakat. Tapi ya itu tadi, kita bekerja untuk pendapatan dong, Iya, untuk mencari siap. pendapatan Betul. yang halal, yang sesuai dengan gaji kita tuh sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Betul. Seneng banget saya sama Mas Hanif ini. Iya. Jadi karena tadi dia cerita kan, dia udah daftar ikut Sampai PKPA PKPA juga, juga. terus kerja juga di Pemprov. Nah, Mas Hanif kan di Jambi ya? Iya. Dulu daftarnya di Satker mana sih Mas? Di wilayah mana? saya daftarnya itu di Jakarta, Bang. Oh, di Jakarta ya? Iya, karena Bukan di Jambi ya? Bukan. Oh, di karena kebetulan saya juga lagi lanjut kuliah. Oke, lanjut kuliah di mana kalau boleh tahu nih? Di S2 UI di Wah, Wih, Salemba. keren banget. Suka nih saya diaksa muda masih memikirkan tentang jenjang-jenjang pendidikan ke depannya. Betul, karena memang sekarang kita juga nggak hanya satu aja gitu. Karena kita untuk menunjang karir kita perlu berpendidikan itu. Jangan lupa untuk terus belajar. Betul. Nah, sekarang ke Mbak Alfiza. Halo Mbak Alfiza. Ini opera nih. Kayaknya anggun banget. Kan nanya, kan dia anggun. Cocok nggak? Itu sama-sama. Enggak sih. Kalau saya dia yang lebih anggun. Saya mengakui. Mbak Alfiza. Nah, tadi dibilang lulusan mana? Universitas Trisakti. Universitas Trisakti. Bisa diceritain nggak kenapa nih jadi daftar di kejaksaan formasi calon jaksa pula ya kan? Awalnya itu sebenarnya karena mungkin ada background juga dari keluarga yang memang di kejaksaan. Jadi Oh gitu ya. iya, jadi kurang lebih udah tahu pandangannya ke depan kira-kira jenjang karir di kejaksaan tuh seperti apa. Jadi sebenarnya cita-cita yang diturunkan dari keluarga. Iya, cita-cita betul. Mungkin dari orang keluarga. tua atau dari kakek gitu ya. Iya, Oh. betul. Biasa tuh karena sering ngeliat nih kehidupan Karena emang keluarganya itu ngaruh gimana. banget, Itu ngaruh banget karena Bener. tiap hari kan misalkan ngeliat orang tuanya atau ngeliat kakeknya ke rumah, terus ya pakai seragam kejaksaan, terus kita namanya anak kecil kan, kok kayaknya keren gitu kan, kerjanya apa sih, akhirnya kita pengen tahu, ya itu ngaruh banget sih sebenarnya.
Tapi tunggu Afiza, ini pertama kali tes di kejaksaan apa gimana? Iya, betul, pertama kali. Pertama kali. Sebelumnya udah pernah kerja atau ini baru yang pertama kali terus langsung dapat gitu? Oh enggak, sebelumnya pernah kerja juga sama kayak Mas Hanif. Oke. Honorer juga di Pemkot. Di Pemkot mana? Di Pemkot Tangsel juga kebetulan. Wah, Wah, orang Berarti- Tangsel. Lahirnya di mana? Oh, lahirnya di Bogor. Oh, di Bogor. Kirain lahirnya di sini juga ya kan? berarti kurang lebih sudah menguasai wilayah Tangerang Selatan. Iya, cocok berarti ada di Cocok Kejaksaan di Negeri sini. Tangerang Selatan. Pas. Bisa turgetin teman-temannya nih Bisa kalau yang targetin nggak saya tahu, juga ya. sebenarnya jujur. Kalau saya Ada sih asli suka Tangerang. tersesat. Oh, asli Tangerang Asli ya. Tangerang. Ah, ah. Kalian udah ada atau belum yang berkeluarga? Nah, kalau untuk posisi calon jaksa itu, Bang, itu salah satu syaratnya itu belum boleh menikah. Oke. Ya siapa tahu kan? Siapa? Ya. Backstreet. Ih, gimana tuh? Di depan kamera, backstreet ini. Jangan atuh. Iya, maksudnya Backstreet pacaran. Bukan Backstreet untuk berkeluarga, ya kan? Karena kebanyakan orang kayak gitu. Allah kali. Mungkin bisa jadi. Balik lagi. Oh iya, oke. Balik lagi nih. Sekarang kalau Mas Hanif kan belum keluarga, Mbak Alfiza juga belum. Kalau Mbak Ica, Kalau di formasi saya sendiri pengawal tahanan ada syarat boleh menikah. Oke. Tapi untuk saya sendiri belum menikah. Belum menikah juga. berarti- Jadi teman-teman tiga-tiganya di depan belum menikah dan duanya juga belum menikah. Nanti ya, oke. kamu udah? Belum. Oh belum, berarti Gimana? kita sama. Ah, iya, sama. Kita Semua berlima di sini berlima sama. sama belum Heeh. menikah. Nah, Gimana? Siapa nih? sama-sama nah ya kan. Yang Mbak Yesi dulu coba deh. Hanif, Anisha, sama Alfiza. Kemarin itu kalau nggak salah formasinya, kalau Anisha tadi 2000-an ya. Betul. Kalau yang calon jaksa 2000, 2000 pas. 2000 juga. Nah, kalian bisa ceritain nggak tahapan tesnya itu? Iya, boleh Seperti nggak? apa dan gimana sharing? Nah, coba salah satu. Salah di antara satu, boleh. kalian. Siapa nih yang Boleh, mau? Mbak Alfi? Oh, baik-baik. Oke. Oke. Oke, jadi pertama itu kan ada pengumuman dari Biropek bahwa kejaksaan akan membuka formasi di beberapa formasi, contohnya kayak calon jaksa, pengawal tahanan, terus ada juga pengelola perkara sama apa? Sorry? Penata barang iya. bukti ya. Nah, ya betul. Untuk calon jaksa sendiri formasinya memang ada 2000. Tapi itu terbagi lagi kan, ada untuk Cum laude. umum, betul, cum laude, sama ada untuk Papua ya. Papua. Iya. Papua, betul. Nah, tahapannya sendiri pertama ada beberapa syarat-syarat administrasi, Oke. berkas-berkasnya. Nah, itu salah satunya kita harus buat SKCK, kita juga harus cek dulu kesehatan. Setelah itu baru kita input di BKN. Oke. Kalau memang lolos di syarat administrasinya, baru nanti kita dapat hasil jadwal untuk SKD pertama. Tes selanjutnya, tahapan selanjutnya Betul, SKD. iya. Seleksi kompetensi. Berarti kan dasar. sebenarnya cukup banyak untuk apa ya, dia mengikuti tes itu dari waktu, tenaga, pasti. Persiapannya. Iya, nggak main-main ini pasti teman-teman yang ada di sini. Dan saya yakin juga pasti persiapannya udah jauh-jauh. Udah jauh hari. Ya kan? Apa yang kalian persiapin sih? Coba sekarang dari Mbak Anisha Satu-satu, dulu deh. Boleh. Kalau dari aku sendiri persiapannya tentunya belajar, Oke. berdoa, ikhtiar. Kalau belajar sendiri, kebetulan saya bimbel online dan belajar sendiri lewat YouTube, lewat kumpulan-kumpulan soal yang saya dapat. Oke. Gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi kayak kita belajar tuh zaman sekarang nggak hanya dari buku, tapi kita belajar juga bisa dari YouTube, ya Betul, kan? itu ngebantu banget. Banyak banget dulu zaman saya waktu tes juga saya belajar dari YouTube Betul. atau dari senior-senior seperti Dan di itu. YouTube itu dia kan banyak nih yang upload terbaru. Jadi kayak CPNS tahun-tahun sebelumnya, dia tuh sharing kan mengenai ini gimana sih tes SKD begini, SKB begini gitu. Jadi emang ngebantu banget. Nggak sekedar cuman kayak mungkin lihat di buku, oh takutnya ngantuk gitu kan. Kalau di YouTube kan bisa sambil lihat orang ngobrol kayak gitu. Jadi lebih enjoy dan lebih mudah masuk pelajarannya. Iya, karena ya itu sebenarnya kalau di YouTube tuh kayak kita bisa ngulang-ngulang lagi. Iya. Apa sih yang nggak paham? Tapi kan kalau misalkan kita belajar offline, kita nggak mungkin minta Pak replay kan, nggak mungkin ya kan? Nggak mungkin kita ngulang waktu. Nah, sekarang yang jadi menarik juga kalian kan banyak ya pendaftarnya. Sekarang Mas Hanif berapa sih Mas pendaftar di calon jaksa itu sendiri? Kemarin untuk pendaftar calon jaksa itu kalau nggak salah itu di 12.000 ya.
Wah, 12.000, banyak iya. banget. Berarti kalian orang-orang terpilih. Orang-orang terpilih dari Saya yakin 12.000. nggak main-main gitu karena Dari 12.000. dari persiapan apapun dari 12.000 menjadi 2.000 loh, Jadi Mbak. 2.000. 2.000 pas apa pas pengumuman kemarin? Pas pengumumannya itu nggak sampai 2.000 loh. Oh, nggak sampai 2.000 yang lulus ya? Iya, yang Yang lulus. lulus. Formasi dibuka emang 2.000, tapi Iya. yang dinyatakan lulus itu totalnya 1.970-an. Nah, tetap yang terpilih lagi dan yang terpilih. Iya. Jadi dia sudah kepilih menjadi anggota kejaksaan dan terpilih menjadi Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Keren Family banget. Coba kita tepuk tangan dulu. lagi. Luar biasa banget Luar ya. biasa banget. Nah, kalau Alfiza gimana? Kalau tadi kan Nisha sama Hanif udah ceritain tuh gimana persiapan mereka. Kalau Alfiza gimana persiapannya? Karena pada saat itu kebetulan masih statusnya honor di Pemkot, jadi ngebagi waktunya ya belajarnya itu setelah pulang kantor. Pulang kantor. Iya betul, sama ikut bimbel juga. Oh, bimbel. iya. Jadi ngatur waktunya ya setelah pulang kantor bimbel, terus weekend pun buat belajar bimbel juga. Wow. Wah, keren banget sih. Tiada hasil yang mengkhianati usaha. Betul. Tuh, cocok banget nih buat Alfiza, Anisha, sama Hanif. Sebenarnya kebalik. Gimana? Tidak ada usaha yang mengkhianati Nggak hasil. apa-apa. Yang penting ada hasil, ada usaha. Berarti ini quotes by Yesi. Oh, coach bayi saya, maaf yang bikin coach kalau saya salah ya, siap salah. Nah, nih, ini kan kalian sudah menjadi family dari keluarga Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan ya. Nah, kalian pernah nggak sih kebayang gimana rasanya jadi Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, jadi keluarga? Karena dulu kita Mbak ya, waktu zaman saya sama Mbak Yesi, kita ketika penerimaan langsung nih di luar Jawa. Yang masuk di Jawa kalau di angkatan kita itu hanya 10 orang ya Mbak ya. Dia yang terbaik, yang 10 Yang besar. 10 terbaik dan itu Tertinggi. umlaut kalau di Nilai tertinggi. cajaknya. Nah, jadi sisanya ya kayak saya dulu di Kalbar, Mbak Yesi Di dulu Kalteng. di Kalteng. Nah, kalian nih para diaksa muda, kebayang nggak sih akhirnya masuk menjadi bagian Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan? Coba dari Mas Hanif, gimana Mas? Kalau saya sendiri sih emang benar-benar nggak expect lah kita dapat penempatan di Tangsel yang notabene ya kota besar, Nah, betul. yang aksesnya itu mudah. Betul, dan di sini juga perkara ini kan cukup banyak, cukup complicated, bahkan banyak perkara-perkara yang menarik perhatian, kayak yang dulu-dulu pernah kita laluin ada Indra Cats. Nah, ini kan di kota-kota lain mungkin nggak mengalami perkara seperti ini gitu kan. Nah, sekarang kalau Mbak Anisha, kebayang nggak sih Mbak masuk menjadi bagian dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan ini? Aku benar-benar gak kebayang banget sih bisa dapat penempatan di sini. Bahkan aku pernah bilang sama orang tua kalau misal aku di luar Jawa nggak apa-apa ya Bu gitu. Ini kayaknya mbak-mbak Jawa banget ya. Mbak-mbak Jawa Kayak banget. kalau saya lihat nih mbak-mbak Jawa banget. Kamu Jawa mana? Jogja. Jogja, makanya halus Orangnya tuh banget ngomongnya. legowo banget. Kalau Terus ngomong, ngomongnya "Nggih," halus gitu. Jenengan. Jadi emang udah ngomong sama orang tuanya kalau penempatan di luar Jawa nggak apa-apa ya kayak gitu. Iya kan, karena kan kita udah tanda tangan ya, siap ditempatkan di mana Betul, aja. Jadi betul. udah siap banget, ya nggak siap banget juga sih. Tapi udah. Tapi harus menyiapkan siap. mental, ya, menyiapkan mental untuk penempatan di luar Jawa. Tapi seneng banget dapat penempatan di Tangsel ini, kota besar. Udah gitu kan tinggal naik kereta atau naik pesawat Ya, ya kan. betul. Aksesnya gampang banget. Nah, kalau di Mbak Alfiza nih yang orang Tangsel sendiri, wah ini pasti seneng banget dong. Seneng banget sih. Udah dulu di Pemkot Tangsel. Senengnya tuh double triple. terus masuk kejaksaan di Tangsel juga Iya, di Tangsel gitu. juga. Pernah nggak kebayang itu? Nggak pernah kebayang, nggak tahu kalau ternyata bakal dapat rezeki di Tangsel juga, dan merasa bangga, bersyukur juga bisa jadi bagian dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Intinya teman-teman ini ketiganya sangat bersyukur ya bergabung di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Tadinya nggak nyangka, malah nyangkanya kalian di luar Jawa ya. Iya. Wah, nah sekarang nih Ke Mas Hanif. mau nanya, jangan dong operan. Ke siapa lagi? Berarti kita oper ke- Operan. Tadi kan Mas Hanif. Sekarang Tadi kita Alfiza oper lagi. terakhir. Ke Mbak Yesi aja gimana? Oh ke saya. Anisha. Anisha. Oh ya, oke. Saya senang kalau ngomong sama Mbak Anisha tuh saya harus pelan juga. Soalnya ini wanita-wanita anggun loh. Iya, Saya iya. kaget gitu loh tiba-tiba. Iya. Iya. Kalau saya sih yang halus banget gitu kan. Ya oke, Wanita- sekarang kita oper ke mencerminkan wanita Indonesia. betul Kartini. Kartininya Indonesia. Betul. Anisha. Dalam. Dalam bukan. Dalam. Saya mah gimana gitu denger. Saya yang cewek aja dengernya. Iya, hah Enggak. gitu. Melewat deh kayaknya. Gimana
gimana ini? Lulu hati abang D gitu. Untuk menghilangkan keluluhan itu, Mm-mm. gimana kalau kita tanya nih? Ini pertanyaan untuk ketiganya. Betul. Tapi satu-satu dulu. Mau ke Satu-satu dulu. Anisha Kita oper dulu ke Anissa. Kan tadi persiapan tuh pas mau masuk kejaksaan, belajar dari YouTube, buku dan lain sebagainya. Terus sekarang udah keterima masuk di kejaksaan. Satkernya Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan pula. Gimana? Saya mau nanya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Pengetahuan Mbak Nisha mengenai kejaksaan itu sendiri. Apa yang Mbak Apa tahu? sih yang diketahui? Yang saya ketahui tentang kejaksaan yaitu sebuah lembaga penegak hukum di bidang penuntutan yang dikepalai oleh Jaksa Agung yang berkedudukan di ibu kota. Itu sih yang saya tahu. Untuk sejauh ini. Berarti garis besarnya kejaksaan ini kan institusi pemerintah ya, yang bergerak di aparat penegak hukum. Aparat penegak Betul. hukum dikepalai oleh Jaksa Agung yang Iya, saat ini siap. Jaksa Agung kita izin Bapak Burhanuddin, Burhanuddin, Pak. izin Bapak Desi Aziz Hanif Anisha Alfiza Bapak. Nah, selanjutnya Alfiza. Nah, oke, ke Mbak Alfiza, apa sih yang Mbak ketahui tentang kejaksaan? Kejaksaan itu menurut saya, ini maaf kalau salah, cuma memang Kalau salah kita nggak ada hukuman kok di sini. Kita Ya kan, nggak Mbak? ada. Gimana Pak? Ada hukuman nggak Pak? Tenang aja, nggak ada hukuman kok di sini. iya, menurut saya sih institusi pemerintah betul kata Bang Aziz. Ya tugas pokok dan fungsinya itu di bidang penuntutan dan melakukan penyelidikan, nuansa itu. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalkan di kejaksaan tuh bukan hanya jaksa aja loh kita gitu. Karena di sini kan kita banyak perannya dan banyak bidangnya. Bukan hanya pidana umum, pidana khusus. Tapi kalian pernah tahu itu nggak sebelumnya? Kalau ke Mas Hanif gimana? Wah, kalau itu saya emang benar-benar nggak tahu itu kalau pembagian, karena pada dasarnya secara umum masyarakat umum pun tahu bahwa kejaksaan itu ialah pengacaranya negara Oke. ataupun Jaksa. jaksa Penuntut. bagian Ya, penuntutan, umum itu. pendanaan. Nah, setelah saya pas waktu tes, saya kan dinyatakan lolos nih SKD. Iya. Nah, saya pelajarin lagi, apalagi nih tes selanjutnya. Saya cari. Nah, setelah tahu rupanya banyak Banyak pembagiannya. banget kan? Banyak banget. Pembagiannya. Apalagi yang sekarang kan yang terbaru juga ada Jampitnya. jam ini, Jampit mil. barang-barang bukti. Oh ya, Oh, aset iya. dan barang Iya, Aset bukti. dan itu barang kan bukti. baru ya, baru Baru. tahun ini. Badan aset itu loh, yang sekarang ada kepala badannya sendiri gitu. Terpisah. Izin Bapak Amirianto. Izin Bapak Amirianto. Siapa tuh bapaknya nonton? Nanti ditanya loh izin berapa hari. Itu tadi benar, Hanif, Anisha sama Alfiza kan udah bersyukur nih gabung di Kejaksaan Negeri Tangsel. Nah, nanti bakal pelan-pelan belajar lebih jauh nih mengenai bidang-bidang yang ada. Bidang-bidangnya tuh ada pidana umum, pidana khusus, Intelijen. terus juga intelijen. Ada Nih, warna hijau nih, intelijen. Pembinaan, Ada perdata dan tata usaha negara. pengawasan. Betul. Kalau Bahkan di- kalau di Kejagung itu ada Daskrimti. Yes. Ya kan? Ada Daskrimti, Ada Jampit Mil juga, Jampit pidana Mil, militer. terus yang tadi baru gitu. dibilang barang bukti dan barang rampasan. Banyak Jadi dia cukup semakin banyak meluas. banget. Nah, inilah nanti tugas dari teman-teman nih. Gimana sih cara nyampaikan kepada teman-temannya atau kepada orang umum tentang kejaksaan itu sendiri gitu.